Tanaman ini ternyata bisa tumbuh juga dengan media tanam air. Makanya kalau penasaran, jangan di skip, ikuti sampai habis videonya, oke? Pesawahan nampak segar dan ini mulai bertumbuh karena memang musim bercocok tanam. Dan ini juga keladi yang biasa diliput atau juga dibikin video. Nah, ini berbeda dengan biasanya karena ini menggunakan media tanam air. Dan ini ya beberapa tanaman yang mungkin bisa direferensi atau juga rekomendasikan untuk sobat yang mau tanamannya seperti ini. Kenapa ini dibikin seperti ini? Karena ini tanaman yang minim perawatan dan juga nggak memerlukan ruang atau juga tempat yang begitu luas, dan ini tempat yang simple aja. Dan ini salah satu tanaman yang bisa diikuti. Seperti biasa kalau keladi di air itu emang habitatnya dan cocok banget, namun harus ada juga perawatan yang ya simple, yang sederhana, dan boleh diikuti, jangan sampai di skip videonya biar informasinya bisa sampai, oke? Nah, ini tanaman yang sering dikatakan pilo, dan ini salah satu tanaman yang memang cocok kalau misalkan dibikin tanaman air dan media tanam dengan air. Nah, kalau misalkan yang hobi dengan ya beberapa tanaman, boleh juga ini disimak ya. Kalau ini kan menggunakan air dan airnya nanti ada sedikit campuran yang bisa diikuti. Nah, ini emang kalau yang sebelah kanan banget ada juga tanaman air, dan ini ada juga ya mungkin dikatakan ande-ande lumut ya. Kalau ini udah nggak asing ya, keladi Mirijani yang dulu sempat ngetren banget di saat COVID. Nah, ini ada sirih gading, dan juga di sebelah kanan banget itu ada hanjuang. Nah, kalau ini memang pilo ini kan cocok banget kalau misalkan di air juga dia bisa tumbuh, dan juga di media tanam seperti sekam juga dia bisa. Makanya dipilihin yang memang multi ya, maksudnya bisa hidup di dua media tanam, jadi gampang untuk tumbuhnya. Jadi nggak semua yang bisa ditanam pakai air seperti kaktus kan, kemungkinannya busuk gitu kan. Nah, kalau yang ini gampang banget sebetulnya, cuman ya kalau misalkan yang baru-baru ke dunia tanaman ya pastinya masih bingung, dan juga yang gak ngerti lah, bisa dikatakan seperti itu kan. Tapi kalau misalnya yang udah suhu, mohon maaf ya, ini bukan mengejarkan, cuman pengalaman aja. Nah, ini juga airnya air biasa aja. Kalau mau pakai air mineral yang dari kemasan boleh juga. Nah, oke. Dan tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih, dan yang udah share, komen, terima kasih ya. Mudah-mudahan aja bisa suka di Ala Kampung Channel. Dan yang ini juga yang tanaman yang dibikin seperti ini mudah-mudahan memberikan nuansa baru atau varian lain, karena kalau misalkan itu aja kemungkinan bosan. Nah, seperti ini si ande-ande lumut ya, seperti judul sinetron ya. Nah, ini juga bagus kalau misalkan di tempat lembab atau yang cenderung berair kayak gini juga bagus, karena memang habitat dia pengennya di tempat lembab dan yang agak minim sinar matahari. Kalau ini sih dari tumbuhan air dan lumayan juga berguna buat kolam sobat semuanya. Nah, ini seperti ini, kelihatan kan enak dilihat. Kalau yang suka tanaman pastinya ya dengan varian yang seperti ini kayaknya enak juga dilihatnya, nggak membosankan. Karena kalau biasa kan ya di pot-pot biasa aja menggunakan media tanam tanah atau sekam atau kokopit itu udah biasa. Tapi kalau misalkan dilihat seperti ini memang seperti unik atau juga lucu, boleh dikatakan seperti itu.
Nah ini juga tanaman yang selalu dibikin tanaman gantung. Nah ini juga di tempat lembab dia habitatnya, makanya nggak terlalu bermasalah sih kalau misalkan ditempatkan di tempat media tanam seperti ini. Ya kalau misalkan mau mengikuti, ikuti aja videonya, jangan di skip karena memang ada sedikit panduan atau juga tipsnya buat temen atau sobat semua yang suka tanaman seperti ini. Ini juga tanaman sirih gading yang disebut, mungkin ya disebutnya sirih gading bulan ya kalau di tempatku, dan itu ya mungkin karena warnanya setengah ini ya, kalau musim bulan mungkin seperti itu. Nah ini si hanjuang ini juga warnanya pink dan dia cocok banget di tempat yang minim sinar matahari. Makanya kalau misalkan suka tinggal diikuti, nanti ada ya caranya. Nah ini juga kalau misalkan mau di ruangan indoor nyimpennya juga bagus banget karena ya sedikit banget dia suka matahari. Beda kalau keladi sih Mirjani cocok banget dia di tempat yang lumayan panas ya. Nah si Mirjani juga kalau misalkan mau dibikin di indoor boleh-boleh aja, namun jangan disamain dengan yang pilo seperti tadi. Dia harus ya sering dikeluarin aja, dijemur di pagi hari sampai jam 9 ya. Ya udah cukup sih. Dan ini salah satu solusi kalau misalkan keladi ya mungkin biasanya dipakai media tanam seperti sekam kayak gitu, coba aja pakai media tanam air, namun nanti ada nutrisi yang sederhananya. Oke. Nah daunnya udah lumayan bagus, jadi kalau yang hobi keladi pasti tahulah ini ID-nya kan seperti tadi si keladi Mirjani, jadi nggak asing ya keladinya. Nah juga ini yang sebelah kanan adalah tanaman air yang bagus banget kalau misalkan di kolam-kolam disimpan, karena pastinya memberikan oksigen bagus bagi ya habitat air dan bagi ikan terutama ya. Nah ini kelihatan bagus banget dan bentuknya udah meroset ya. Nah bagus banget kalau menurutku tanaman yang seperti ini. Nah ini ada ya awalnya seperti ini. Nah seperti botol yang udah nggak kepake atau ya mangkok kecil seperti ini, tapi yang terbuat dari kaca. Kenapa? Karena supaya bagus aja, terlihat jernih. Nah kalau misalkan mau pakai pewarna, airnya justru lebih bagus lagi. Cuman pas bikin video ini nggak pakai pewarna, jadi kalau misalkan mau pakai pewarna itu akan lebih bagus lagi dan lebih menarik lagi. Nah seperti ini air biasa aja. Kalau misalkan pakai air mineral kemasan juga nggak masalah, bisa aja sih. Nah seperti ini kan kelihatan botolnya seperti ini, dan nggak usah yang ini ya, yang di besar botolnya nggak usah ya, supaya ini aja sih ngirit ini ruangannya gitu kan. Nah ini tahu kan, ini adalah micin yang biasa dipakai di dapur, dan kali ini nggak menyebutkan merek karena ibu-ibu ataupun ya siapapun udah pada ngerti, udah pada tahu kalau misalkan micin di dapur ya tinggal pakai aja gitu kan. Ini campur aja sekitar ya 1 sendok teh ya, kira-kira aja. Kenapa pakai micin? Karena ini udah beberapa kali ya percobaan. Ini micin gampang banget mengeluarkan akar, jadi bagus banget untuk pertumbuhan. Nah kalau misalkan udah seperti ini, udah siap semuanya, tinggal cari tanaman yang seperti tadi. Nah ini salah satu contoh yang ini tanaman air yang biasa ada di kolam-kolam. Kalau di kampung sih banyak banget. Kalau misalkan di pinggir sawah ataupun di kolam-kolam liar juga banyak seperti ini. Kalau di tempatku ini namanya pohon apung, dan ini kalau ya bahasa ilmiahnya ada juga sih, cuman ya nggak di searching. Cuman kalau di tempatku ini adalah pohon apung, dan ini udah selesai seperti ini, tinggal yang seperti tadi. Nah ini ada tips yang berikut ini ya, oke. Ya di akhir video kan ini urusannya dengan yang hobi lebah, jadi disisipin video yang seperti ini. Nah ini adalah bunga yang biasa banyak banget
daerah kita di Indonesia ya banyak banget. Pastinya ini udah mengenal tanaman seperti ini. Kalau di tempatku ini masih disebutnya bunga sepatu, namun kayaknya beda jenis dan ada ya bahasa ilmiahnya juga ada sih sebetulnya, cuman ya cari aja yang bentukannya seperti ini. Ini disukai banget sama lebah. Nah, kalau yang ini tanaman untuk di akuarium atau juga di kolam-kolam ikan yang depan rumah. Gunanya untuk memberikan oksigen yang lebih bagus lagi untuk kolam, dan ini mudah banget pertumbuhan dan memperbanyaknya juga ini secara alami aja, biarin nanti juga dari ketiaknya mengeluarkan anak yang banyak, dan ini bentukannya bagus untuk ya untuk hiasan di kolam. Nah, kalau ini dulu pernah diliput juga, ini adalah buah ceri dan cocok banget ini untuk di apiari. Kenapa? Karena burung yang suka buah suka banget sama buah ceri ini. Ya untuk manusia juga sebetulnya enak, manis gitu kan. Cuman ini dijadikan hiasan dan juga ini untuk burung bagus banget. Apalagi yang bener-bener yang hobi buah, dia bakalan betah banget. Makanya ini rekomendasi banget buat yang hobi ya, ini untuk apiari ya, terutama apiari bagus banget kalau misalkan di apiari ada ceri atau buah ceri yang seperti ini. Dan ini udah mulai langka karena ini termasuk endemik juga yang hobi di tempat-tempat lembab atau juga di hutan secara tersembunyi. Ini jarang yang punya seperti ini. Kalau misalkan orang yang memelihara atau juga merawat tanaman ini, bisa dikatakan ini sangat jarang banget karena memang ya ini agak susah juga nyarinya. Jadi ya spesial banget kalau misalkan yang punya seperti ini. Makanya kalau misalkan yang punya, tolong dirawat. Mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke.